Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah jaringan meristem. Jaringan meristem ini yang membuat tumbuhan bisa tumbuh tinggi dan bercabang. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem terbagi menjadi 2. Yang pertama meristem primer. Meristem primer itu adalah jaringan meristem yang masih aktif membelah. Yang kedua adalah meristem sekunder, yang merupakan meristem dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel merismatik. Berdasarkan posisinya pada tumbuhan, jaringan meristem terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah meristem apikal, yang menyebabkan perpanjangan batang atau akar. Yang kedua adalah meristem interkalar, yang menyebabkan pemanjangan tunas batang dan terbentuknya bunga. Yang ketiga adalah meristem lateral, yang menyebabkan pertumbuhan sekunder sehingga batang membesar. Yang kedua adalah jaringan pelindung atau epidermis, yang berfungsi sebagai pelindung jaringan di bawahnya dan juga sebagai pembatas penguapan air. Yang ketiga adalah jaringan penyokong, yang berfungsi sebagai penunjang dan memperkokoh bentuk tumbuhan. Yang ketiga adalah jaringan dasar atau parenkim. Jaringan ini dimiliki oleh hampir semua bagian tanaman, berfungsi sebagai fotosintesis, cadangan makanan, dan respirasi, sebagai pengganti jaringan yang rusak juga. Yang keempat adalah jaringan pengangkut, berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral, serta zat makanan hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut ini ada xilem, yang mengangkut zat mineral dari akar ke daun, dan juga floem yang mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh tumbuhan. Organ tumbuhan terbagi menjadi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Akar merupakan bagian tumbuhan yang umumnya berada di bawah tanah, kecuali akar napas ya. Fungsi akar antara lain sebagai penopang tumbuhan, penyerapan air dan unsur hara, dan penyimpanan cadangan makanan. Batang berfungsi sebagai penopang tumbuhan seperti daun, bunga, dan buah ya, dan juga sebagai penyalur unsur hara dari akar dan hasil fotosintesis ke seluruh tumbuhan. Daun berperan sebagai pabrik pengolah makanan. Fungsi daun yaitu sebagai tempat terjadinya fotosintesis, sebagai tempat pengeluaran air melalui transpirasi dan gutasi, penyerap CO2 dari udara, dan sebagai respirasi. Bunga merupakan alat reproduksi seksual pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan dan penyerbukan. Buah adalah perkembangan lanjutan dari bakal buah, yang memiliki fungsi untuk melindungi biji. Biji adalah perkembangan lanjut dari bakal biji, yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan secara generatif. Selanjutnya saya akan mengidentifikasikan tumbuhan monokotil dan dikotil. Tumbuhan monokotil merupakan tumbuhan yang bijinya berkeping satu, kalau yang dikotil itu tumbuhan yang bijinya berkeping dua. Sebagai contoh, tumbuhan monokotil itu pisang. Pisang memiliki akar serabut, batangnya tidak berkambium sehingga lunak, dan memiliki tulang daun sejajar. Pisang berkembang biak dengan cara vegetatif, yaitu bertunas. Contoh tumbuhan dikotil adalah pepaya. Pepaya memiliki akar tunggang, batangnya berkambium sehingga keras, dan memiliki tulang daun yang menjari. Pepaya sendiri berkembang biak dari biji yang merupakan hasil penyerbukan.